Nah, mari kita membuka firman Tuhan pada sore hari ini. Ini ayat yang seharusnya jadi pegangan kita kalau kita rindu dipakai oleh Tuhan dan berjalan di dalam Roh Kudus-Nya. Ayub pasal yang ke-22, lihat pada ayat yang ke-21. Ayub pasal yang ke-22, ayat yang ke-21. Anda perhatikan pada Alkitab saudara, apa yang firman Tuhan sampaikan ini luar biasa. Dan ini sebetulnya kunci kalau kita mau dipakai Tuhan. Kami baru mengalami akan berkat Tuhan indah sekali kemarin selama 2 hari melayani di Karangpandan dekat Tawangmangu. Ada sebuah gereja yang undang kami untuk mengisi retreat dan saya melihat bagaimana Tuhan bergerak dengan luar biasa. Dan ini merupakan breakthrough besar bagi gereja yang bersangkutan. Tidak segampang yang orang bayangkan saudara, tapi saya melihat Tuhan memberikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Ayub pasal 22 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Aneh sekali saudara ya. Apakah benar ada orang yang tidak ramah dengan Tuhan? Oh banyak sekali. Orang Kristen gaya teroris banyak sekali. Kalau engkau tidak memberkati, saya tinggalkan engkau. Tapi sesungguhnya terjemahan yang literalnya bukan dikatakan berlakulah ramah. Sebab Allah itu Allah yang baik, dia adalah Bapa yang baik. Kadang-kadang anak dengan orang tuanya, anak-anak yang masih kecil itu kalau bicara ceplas-ceplos dan tidak ramah dengan orang tuanya. Mama sih katanya, itu kan tidak ramah saudara. Tapi papanya tetap baik dengan dia kan saudara, karena mengerti ini masih anak kecil. Nah kalau sudah gede begitu terus ya sudah dikeplak sekali baru dia rasa. Nah sebetulnya bukan anjuran untuk berlaku ramah. Dalam bahasa Inggrisnya kalau Anda mempelajari dari New American Standard Bible, dikatakan begini, bagus sekali. Yield now and be at peace with him. Thereby good will come to you. Yield now. Kata yield artinya menyerah. Yield now. Sekarang kamu mesti nyerah. And be at peace with him. Dan engkau mesti berdamai dengan dia. Artinya engkau mesti setuju dengan dia. Artinya tidak ada lagi konflik dengan Tuhan. Alkitab menganjurkan yield now. Artinya sebelumnya kita belum yield, kita belum menyerah. Kita mesti belajar surrender, menyerah sekarang. Dan berdamai dengan dia. Jangan konflik lagi dengan Tuhanmu. Thereby, sehingga oleh karena itu, akibatnya good will come to you. Kebaikan yang akan datang kepadamu. Anda melihat akan kunci satu kata di sini, yield, itu merupakan kata yang sangat vital buat orang percaya. Orang Kristen, hamba Tuhan, yang mau belajar yield, menyerah dengan Tuhannya. Yield itu kita pasrah, kita menyerah, surrender, dibawa kemanapun kita berkata ya, saudara. Nah kalau kita mau belajar yield dengan Tuhan, kita belajar menyerah dengan dia, saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja lewat kehidupan kita. Persoalan yang selalu muncul di tengah-tengah kita dengan dia adalah karena kita tidak mau yield, tidak mau menyerah dengan dia. Pada hari di mana kita berkata, mulai hari ini Tuhan, aku mau yield, aku mau menyerah kepadamu. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan melawat dan bekerja lewat kehidupan kita. Gereja yang mengundang kami sebetulnya gereja yang tadinya, saudara ya, sekarang tentu tidak lagi. Tadinya itu nggak terlalu suka gitu, lihat kita ngalami renewal, lihat orang menari, lihat orang mabuk, lihat orang jerking, itu sedikit terganggu rupanya. Ya, setiap orang punya pandangan berdasarkan akan latar belakang pengalamannya. Tetapi yang satu ini rupanya cukup keras juga dalam memberikan reaksinya. Sebagian diam, sebagian berbicara menentang. Yang ini termasuk golongan yang kedua, saudara. Tadinya, saudara, ya. Lalu kemudian sempat buat seminar dan sebagainya yang saya hampir tidak bisa mengerti kenapa sampai bereaksi sekeras itu. Tapi saya rasa itu memang bentuk daripada pernyataan sikap yang mereka mau coba sampaikan.
Nah, pada waktu berjalan, akhirnya, ya ini saya belajar sesuatu, saudara. Semua itu tergantung dari buahnya. Ingat, seringkali hal yang baik yang kita lakukan, tidak mungkin semua orang bisa langsung meresponi dengan baik. Mungkin ada beberapa yang meresponi justru dengan tanda tanya besar. Apa yang sebetulnya mereka sedang alami? Nah, pada waktu itu, akhirnya, tentu saya yakin mereka memperhatikan walaupun dari jarak yang jauh, apa yang sebetulnya kita alami ketika Tuhan mulai memberkati, memberikan pertumbuhan dan sebagainya. Akhirnya makin lama makin melihat. Dan saya percaya begini, setiap gembala sidang, sebetulnya kerinduan hatinya adalah, aku akan berikan apapun yang aku bisa berikan, asal aku melihat umatku mengalami pertumbuhan, secara rohani maupun secara jumlah. Kalau itu terjadi, setiap gembala sidang punya hati berkata, aku berikan semua yang aku bisa berikan. Tapi seringkali tidak semudah itu pada prakteknya. Ketika sudah berbicara tentang Roh Kudus, akan menimbulkan banyak konflik dalam diri kita dan orang-orang yang bersangkutan. Nah, cukup lama sudah peristiwa itu, kira-kira sudah mungkin hampir lebih dari setahun ya, sejak peristiwa yang cukup menegangkan terjadi dan perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil terjadi, sampai singkat cerita mereka buat acara kemarin selama beberapa hari. Saya juga merasa heran kenapa akhirnya saya diundang, walaupun dia tahu persis bahwa apa yang akan bisa terjadi kalau manusia yang satu ini diundang dalam acaranya. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu saya diminta, pada waktu acara session saya yang pertama itu, melayani praise and worship. Saya tidak ngerti artinya, maksudnya apa. Jadi saya minta Victor sama Ripka ikut. Saya bilang, waduh, aku mimpin puji-pujian, sudah lama enggak mimpin, saya mau serahin Victor aja. Rupanya mereka berkata begini, seperti yang Bapak buat waktu family camp yang lalu di Tawangmangu. Jadi setiap sore kalau Anda masih ingat, saya memberikan sedikit firman, renungan, lalu kita menyembah Tuhan sama-sama. Mau dibuat begitu. Oh, saya ngerti maunya kalau begitu. Jadi sudah kami sampai di sana sore, dan kemudian pada waktu itu sebetulnya secara fisik saya berat sekali. Karena malam sebelum berangkat, anak saya rewel, jam 4 pagi saya baru tidur, saudara. Jam 6 sudah pada bangun, anak-anak mau berenang dan sebagainya. Jadi akhirnya setelah sampai di sana, lelah sekali sebetulnya. Kemudian acara dimulai terlambat 20 menit dari yang dimaksudkan, tapi tidak jadi masalah rupanya, dan kemudian Tuhan mulai bekerja. Aneh sekali, saya baru merasakan itu. Waktu saya maju ke mimbar, saya pegang mic, saya berkata begini, berbahagialah orang yang Allahnya adalah Allah Yakub. Dan tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun, saudara. Semua merasakan ada sesuatu yang turun. Ketika saya berkata berbahagialah orang yang Allahnya adalah Allah Yakub. Saya sampaikan beberapa bagian firman, saya kutip beberapa kebenaran Tuhan. Lalu saya ajak mereka menyembah. Penyembahan hari itu luar biasa. Dan pada waktu puncaknya saya melihat ada seorang ibu. Ini termasuk salah seorang pemimpin di gereja itu, yang mulai megang sebelahnya, dipegang, dirangkul begini, bisa teriak, jatuh, saudara, didoakan. Terus saya bilang, Tuhan, bukan aku loh yang mulai loh ya, bukan aku loh, mereka dewe loh ya, aku nyembah Tuhan tok nih, tidak turun dari mimbar nih. Tapi lama-lama 2 orang digitukan, brek, jatuh. Waduh, saya melihat ini powerful sekali. Saya kode istri saya, katanya, langsung dia ke belakang dan terjadi luar biasa. Orang-orang dijamah Tuhan. Nah, pemimpinnya, gembalanya mulai berdoa, tidak buka mata, tidak nonton, saudara. Saat itu saya tahu sebetulnya dalam hatinya sudah ada kerinduan yang dari Tuhan. Sudah beda dengan pada waktu sekian bulan yang lalu. Saya lihat beda. Kalau orang itu sudah curiga, tidak senang, lihat gitu buka mata, langsung akan menginspeksi, saudara. Ini tidak. Dia sembayang, dia nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Saya bilang, wah ini bagus. Kira-kira sampai hampir 6:30, Roh Kudus berkata, berhenti. Nanti aku akan tuntaskan malam ini. Jadi akhirnya saya minta dari mereka, ada 4 catcher, 4 laki, 4 wanita, yang lain boleh makan malam. Saya beri beberapa instruksi kepada mereka, simple, bagaimana jadi catcher, saya berkata begitu. Dan akhirnya mereka meresponi, kursi disingkirkan semua. Dan malam itu merupakan kebaktian malam yang terakhir. Saya sampaikan firman Tuhan, saya undang mereka maju ke depan, hampir semua maju ke depan, saudara. Dan waktu kita mulai berdoa, luar biasa. Roh Tuhan kerja, itu orang seperti dipindang, tumpuk-tumpukan, dan indah sekali. Saya melihat sampai larut malam, Tuhan bekerja dengan luar biasa.
Saya lihat itu. Nah, para pemimpin di belakang melihat. Tapi saya lihat tidak ada oposisi dari hati mereka. Karena dalam roh Anda bisa rasa loh, kalau ada yang nentang, tidak setuju, oposisi, Anda bisa rasa. Saya tahu tidak ada oposisi dari mereka. Saya ngerti hatinya sudah mulai dibuka oleh Tuhan. Lalu kemudian hari itu selesai dengan doa keluarga mereka, saya kembali karena saya diinapkan di Tawangmangu, jadi mesti naik sedikit lagi ke Tawangmangu. Besok paginya merupakan kebaktian terakhir. Saya diberi pernyataan firman Tuhan yang menurut saya cukup keras sebetulnya. Saya sampaikan, selesai, Tuhan berkata, selesai, serahkan kepada gembalanya untuk mimpin perjamuan suci. Jadi akhirnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nah, pada waktu dia mimpin perjamuan suci, saudara, dia berkata begini. Tadi malam Tuhan bangunkan saya jam 4:45, dia berkata. Dan dia berkata diberi ayat oleh Tuhan. Dan dia berkata, saya berlutut tadi pagi. Dan dia nangis, saudara. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau pulang dari tempat ini. Pelayananku berubah. Istriku berubah. Majelis semua berubah. Gereja ini jemaatnya akan berubah. Waduh, kaget saudara. Saya nggak ngerti respon doanya semacam itu. Dia selesai perjamuan suci, saya dan keluarga diminta untuk maju ke depan. Dari mimbar dia berdoa, jemaat suruh angkat tangan mendoakan kami. Bagus sekali. Selesai dia berdoa, dia undang saya maju ke depan. Dan dia berkata, Pak, tolong doakan kami, para majelis dan para pengerja. Dia undang semua pengerja majelisnya maju ke depan. Dia serahkan mic kepada saya, dia turun saudara. Dia turun ikut rombongan orang yang minta didoakan. Pertama di bawah Alkitab, saudara. Lalu kemudian saya mulai doa, bahasa roh, saudara. Mau tak apa, no ini Tuhan. Saya berkata, ini orang tua-tua, tak pegang kepalanya, nggak enak hati. Kalau saya gembala sidangnya nggak apa-apa. Ini orang-orang yang terhormat, ini saya pegang kepalanya. Jadi saya bahasa roh. Roh Kudus berkata, tumpangi tangan. Depan saya ada satu bapak yang terhormat, ini saya tumpangin tangan. Nangis geblak saudara. Satu persatu Tuhan jamah luar biasa. Nah rupanya ada kehausan yang sangat besar. Pada waktu saya mulai melangkah mau menuju ke orang lain, ada dua pemimpin majelis yang mendatangi saya. Pak pendeta katanya. Jadi saya disuruh doakan pendetanya saudara. Wah ini bagus sekali. Saya datangin pendetanya. Saya kaget waktu saya lihat dia sudah angkat tangannya, dia nangis seperti anak kecil. Saya pegang tangannya, saya bilang Tuhan, beri pengurapan. Dia makin keras nangisnya. Saya pegang tangannya, Roh Kudus berkata, pegang kepalanya. Waduh, saya bilang, haleluya, wes dalam nama Yesus, plek, bluk, jatuh saudara, luar biasa. Itu pertama kali terjadi, geletak nangis saudara. Kami tumpangi tangan, Victor ikut bantu numpangin tangan. Hati saya ikut hancur. Anda bisa bayangkan dari pribadi yang tadinya berkata, tidak. Hari itu berkata, doakan saya. Saudara bisa lihat akan perubahan yang terjadi. Saya akhirnya belajar sesuatu. Kuncinya cuma satu, yield, menyerah, itu aja. Tidak ada sebetulnya teori macam-macam, itu nggak ada. Yang hanya dibutuhkan oleh kita sebagai orang percaya. Kalau kita punya kerinduan yang begitu besar untuk jadi alat Tuhan, saudara dan saya hanya butuh satu hal. Apa itu? Yield now, kata firman Tuhan. Nyerah sekarang ini. Tidak usah bergulat dengan kepentingan dan kemauan daging kita. Dan berkata, biarlah kita berdamai dengan dia. Tidak ada konflik antara kita dengan dia. Waktu saya melihat pemandangan semacam itu, Anda bisa lihat apa yang terjadi. Itu jemaatnya, majelis-majelisnya nangis di depan Tuhan. Lihat apa yang terjadi pada hari itu. Bapak Gembala, istrinya, majelis-majelis, istri majelis, dijamah Tuhan luar biasa. Saya bilang, Tuhan, aku tidak ada bagian apa-apa dari semuanya ini. Nah ini yang saya rasakan. Selesai, acara selesai. Saya naik kembali ke Tawangmangu saudara. Sudah selesai, beberapa orang dekati saya. Pak, di follow up, Pak, begini, ayo buat ini. Saya bilang, ojo ngatur Roh Kudus, saya berkata. Dan jangan minta-minta jadwal saya terlalu penuh. Sudah nyerah be Tuhan, biarkan dia melanjutkan. Saya naik ke atas, tiba-tiba saya merasakan seperti orang kehilangan sesuatu. Saya belajar pengurapan yang di atas saya waktu di mimbar tadi sudah tidak menudungi saya lagi. Yang ada hanya pengurapan di dalam saya. Karena yang di atas hanya muncul pada waktu saya melayani semacam ini.
tinggal saya pribadi sebagai anak Tuhan. Dan dalam roh saya betul-betul bisa merasa saya tidak ada apapun andilnya dalam apa yang sedang terjadi tadi. Kecuali saya memberikan akan tubuh saya sepenuhnya adalah berasal dari Dia. Saudara sekalian, ini breakthrough besar. Dan saya berharap sekali bahwa pada masa-masa mendatang gereja itu akan makin dinamis bagi Tuhan. Karena ini gereja yang luar biasa sebetulnya saudara. Yang diberkati Tuhan dan indah sekali. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bergerak dengan luar biasa. Usianya mungkin jauh di atas saya beliau. Tapi saya melihat satu segi saya belajar juga kerendahan hati dari pendeta ini. Susah loh saudara. Ya, saya mungkin masih kecil dia sudah khotbah. Tapi hari itu saya belajar juga dari hidupnya kerendahan hati. Satu segi saya juga belajar orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dia akan tinggalkan semua keangkuhannya untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Anda mau dipakai Allah? Simple, yield now. Menyerah sekarang. Menyerah, itu saja. Itu saja akar, kata kunci dari seluruh cara kerja Tuhan dalam hidup kita adalah membuat kita menyerah dengan Dia. Engkau mau menyerah, mengikuti flow, mengalir dengan apa yang rohnya sedang kerjakan. Saudara akan melihat betapa luar biasanya Allah itu akan bekerja lewat kehidupan kita. Nah, sekarang persoalannya adalah hambatan untuk menyerah itu seringkali ada pada rasio kita yang mempengaruhi akan kehendak kita. Dan ini yang harus ditaklukkan, saudara. Karena pergulatan untuk mulai melangkah bertindak dengan dasar iman selalu terbentur kepada rasio kita. Nah, saya mau tunjukkan rasio di depan Tuhan itu seperti apa yang benar. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan yang lain, kata ibadahmu yang sejati diterjemahkan, which is your spiritual service of worship. Kata spiritual, terjemahan hurufiahnya adalah rational, rational service of worship. Suatu penyembahan yang spiritual dan rasional di depan Tuhan adalah waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan kalau dirangkum semuanya adalah persembahan dari kehidupan orang yang yield, yang menyerah dengan Dia. Penyembahan dari hidup orang yang menyerah dengan Dia adalah penyembahan yang paling rasional, yang paling spiritual di hadapan Tuhan sendiri. Kalau kita bisa melihat akan kebenaran ini, kita akan mengerti di hadapan Tuhan, Allah mau supaya kita memberikan hidup kita menyerah dengan Dia. Penyerahan kita kepada Allah itu merupakan sesuatu yang akan membuat kita berkenan di hadapannya, merupakan penyembahan yang paling spiritual, paling rohani, dan paling rasional bagi rasio Allah sendiri. Dengarkan baik-baik saudara. Rasio dengan rasio berbeda. Rasio anak dengan rasio orang tua berbeda. Contoh begini. Ketika anak saya mulai belajar berenang, si Semi ini lihat air, senang dia. Inginnya nyemplung kolam besar. Rasionya berkata, kolam besar lebih banyak airnya. Lebih seger. Mandi air lebih banyak, lebih seger. Mandi kalau airnya lebih sedikit, cuman di sini. Kurang seger. Makin banyak, makin seger. Sebagai orang tua, rasio saya berkata, kamu nyemplung, tenggelam. Walaupun bulat, itu bukan bal, saudara. Tetap tenggelam. 30 kilo lebih, masih tenggelam. Rasio dia berkata, air banyak, seger.
Dia lihat temannya, tetangga saya, di situ. Aku mau ke situ, katanya. Rasionya berkata, main dengan temanku, seneng. Rasio saya berkata, nyemplung, telep. Rasio mana yang dipakai? Kita punya rasio, Tuhan punya rasio. Rasio Allah adalah yield, menyerah dengan aku. Rasional dan spiritual. Rasio kita berkata, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Yang mana yang kita mau pakai? Nah, dengarkan baik-baik. Penyerahan kita kepada Dia akan membuat ibadah kita rasional di hadapan Allah, sekaligus spiritual dan rohani. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana supaya rasio kita ini sama dengan Dia? Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata pembaharuan budi dari terjemahan by renewing of your mind. Pembaharuan dari pikiranmu. Pikiran kita hanya bisa selaras dengan Dia kalau dibaharui. Nah, pikiran yang dibaharui ini ternyata menyangkut nanti kelak seberapa ukuran iman yang ada pada kita. Buktinya di mana? Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lihat. Ayat 2 dia bicara renewing of your mind, pembaharuan akan iman pikiran kita. Ayat 3 dia bicara tentang the measure atau ukuran daripada iman. Orang Kristen makin dibaharui pikirannya, maka ukuran imannya akan makin besar. Makin pikiran tidak diperbaharui, ukuran imannya akan makin kecil. Itu simpelnya, saudara. Nah, dari mana kita mengerti itu? Coba lihat contoh di Alkitab yang begitu gamblang. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20. Mulai ayat yang ke-24. Yohanes 20 mulai 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa? Percaya. Nah, ini merupakan kondisi pikiran orang. Alkitab mengajar taste and see, kecap dan lihat. Manusia berkata, aku mau lihat, baru aku mau kecap, saudara. Nah, makin kita tidak dibaharui cara berpikir kita akan memakai manusia rasio kita yang lama. Tapi makin dibaharui akan pikiran kita, sampai kelak seperti Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus, maka ukuran iman kita tidak akan bertambah besar. Jadi tergantung apakah saudara mau dibaharui tidak akan pikiranmu dengan kebenaran Tuhan ini. Nanti saya tunjukkan apa itu.
Kalau pikiran kita mau dibaharui, tidak lagi akan membuat kita terganggu untuk menyerah dengan dia. Sebab cara berpikir kita berpikir rohani. Kalau pikiran tidak diperbaharui, cara berpikirnya manusiawi, tidak pernah bisa nyampe dengan dia, tidak bisa berdamai dengan Allah. Nah, kalau nggak berdamai dengan Allah, artinya ada konflik dengan dia. Dan tidak mungkin membuat kita menyerah kepada Allah kita. Makin tidak menyerah, Tuhan susah sekali memakai kita. Bayangkan kalau Anda ini seumpama pipa untuk nyemprot air, saudara. Dan bisa goyang-goyang sendiri. Anda bisa bayangkan. Atau pipa untuk nyemburkan api untuk ngelas. Dan pipa ini bisa menari sak maune dewi. Nah, tukang nasi, ayo ngelas, totong balik, Anda bisa bayangkan itu rusak semua. Jadi begini kena orangnya. Tuhan berkata susah paling repot urusan dengan manusia yang tidak mau nyerah. Karena merusak semua yang aku sudah atur, yang aku butuhkan, kamu nyerah aja. Dan ternyata itu paling susah buat kita. Karena kita punya apa? Free will, kehendak bebas. Lah di mana sumbernya? Dari pikiran kita. Kalau tidak dibaharui, ukuran imanmu juga akan kecil. Dengarkan baik-baik. Ingat bahwa kita ini punya background pendidikan, filosofi, kebudayaan, cara berpikir. Makin ini nggak dibaharui, akan membuat kerdil iman kita. Makanya diajari iman kayak apa, sampai ngotot, sampai serak kayak begini, saudaraku, tetap nggak ngerti juga, saudara. Kenapa? Di pikirannya nggak nyampe. Kenapa? Nggak mau dibaharui. Nah, padahal iman itu kerja berdasarkan hukum. Coba lihat lagi, Roma 8. Saya tunjukkan lagi pada saudara. Roma pasal yang ke-8. Roma 8, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Ayat 2 bukan roh, tapi the law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan telah memerdekakan kamu, has set you free. The law of the spirit of life, hukum roh kehidupan. Nah, hukumnya di mana? Itu ada hukumnya. Nah, untuk bisa sampai ke hukum itu, dibaharui dulu pikiran kita. Anda harus mengerti itu. Ya, saya beri contoh begini, saudara, supaya gampang. Di Indonesia dan di Amerika ada hukum yang berbeda soal mengendarai mobil. Indonesia sejak kecil diajar kalau jalan berhati-hati di tepi sebelah kiri. Ya, anak-anak dulu diajar nyanyi begitu. Naik mobil ya begitu. Setirnya di sebelah kanan, kalau jalan di sebelah kiri. Itu law, itu hukum. Anda melanggar, kena. Di Amerika sebaliknya. Setirnya di sebelah kiri, jalannya di sebelah kanan. Pertama kali saya ke Amerika, saya ngomong sama istri saya, hati-hati, beda loh. Ingat-ingat ya, iya. Saya nginget dari istri saya. Dijemput oleh beberapa teman, bawa koper, gagah pertama ke Amerika. 91 saudara, gagah, keren. Bawa duit gak banyak saudara, tapi keren ke Amerika. Lolos masuk ke Amerika. Begitu mobil ditaruh di depan, saya sudah siap, angkutin koper, masukkan di bagasi mobil. Lalu kemudian saya nyebrang ke sebelah kiri. Teman saya di depan saya tak tunggoni dari belakang. Gak sadar itu. Teman saya ngeliatin saya, dia ketawa, dia ngerti ini keliru orang ini. Pikirannya masih pikiran Indonesia. Masih nasi soto, belum hamburger saudara. Jadi saya kok di belakang. Ini orang kelelek, nanya, kue meh nyopir. Ora, aku bilang gitu. Lah kok neng kene? Keliru, dia bilang. Loh, malah saya yang keliru. Saudara. Apa yang keliru? Pikirannya keliru. Belum di setel Amerika sekarang. Belum. Kira-kira kalau saya jalan nabrak saudaraku. Mesti bingung sekian menit pertama kalau tidak belajar dengan baik. Apa yang salah? Kita punya dua hukum yang berbeda. Akibatnya aturannya berbeda.
Kalau tidak ditaati, Anda akan punya problem di situ. Nah, hal yang sama dengan hukum rohani. Iman itu hukum, the law of the spirit of life. Itu hukum roh kehidupan yang telah memerdekakan kamu. Nah, oleh karena itu harus dipegang kuat dalam kehidupan kita. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Ayat 25. Saya tidak akan pernah bosan mengulang-ulang ayat ini buat saudara. Yakobus pasal pertama ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, sama dengan Roma 8 ayat 2 tadi. The law of the spirit of life has set you free, telah melepaskan, membebaskan engkau. Dikatakan itu hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang. Dikatakan barang siapa meneliti. Jadi mesti teliti dulu. Bukan cuma dibaca, diteliti. Ini hukum ini bunyinya apa? Anda harus tahu persis. Teliti dulu hukumnya. Berikutnya, dan bertekun di dalamnya, dan ditekuni itu hukum saudara. Bertekun. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Diteliti, tekuni, kerjakan, lakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Shall be blessed in what he does. Akan diberkati dalam segala hal yang dia kerjakan. Simpel kan saudara? Nah, makin kita teliti akan hukum ini akan membuat pembaharuan pada pikiran. Oh, ternyata di sini tuh begini. Ya, mestinya kalau saya mau belajar setir di Amerika, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau Anda mau cari SIM, yang pertama Anda harus hubungi siapa? Calo. Supaya dapat. Betul nggak saudara? Nah, pura-pura. Tak kok bayari piro. Di Indonesia hukumnya tidak tertulis begitu. Nanti kalau sudah ujian, kalau sudah praktek, nyenggol, ya wis ora apa-apa. Sok pokoknya nek duwe SIM hati-hati. Nggih, matur nuwun, bayar, jeder, keluar SIM-nya. Itu hukum, kebiasaan lah kalau boleh dibilang, bukan hukum ya, saudara. Jadi kalau Anda mau dapat SIM, yang pertama harus baik-baik dengan siapa? Calo. Tawar-menawar harganya, Anda harus ngerti itu. Nah, kalau di Amerika, saya dengar dari teman-teman saya yang belajar nyetir itu, ya gitu, gaya lama dipakai, cari calo, nggak ada saudara. Akhirnya harus ujian. Mereka harus belajar, teori gampang. Biasanya kalau teori semua lulus. Kan cuma teori, katanya lulus semua. Terus praktek. Begitu praktek, orang kita, waduh luar biasa, kayak sopir Daihatsu. Langsung prit, gagal katanya. Bingung loh, kita starter kok gagal. Karena hukum mereka apa? Begitu Anda masuk mobil, lihat kanan, lihat kiri, spion dibetulkan dulu. Begitu Anda tidak lakukan pada spionmu, gagal. Kalau gayamu gaya orang racing, naik, greng, langsung diprit. Lawangnya tater we keliru katanya. Ini kan bocengli, ya itu bukan soal bocengli atau cengli saudara. Ini soal law, hukumnya berbeda. Dan luar biasa, tidak ada calo. Anda harus mengerti itu. Nah kalau ini gak dibaharui pikiran kita, diajari dulu. Nanti kalau kamu nyetir begini. Anda akan berulang-ulang mencoba dan tidak pernah berhasil. Oh mungkin nyetirnya tak kasih kebanteran, kaget baik katanya. Lalu pelan-pelan, jeng, cereng, prit, loh, banter keliru, alon keliru, kan golek-golek perkara. Tak kayak duit nyuap katanya, mlebu penjara. Memang ini wong-wong bocengli. Nah, saya diamuk-amuk sistemnya, orangnya. Padahal awake dhewe sing bodoh saudara sebetulnya. Nggak ngerti itu aturannya, Anda bisa ngerti itu. Makanya diteliti dulu, teliti, tekuni, lakukan, shall be blessed in all he does. Akan diberkati dengan segala hal yang dia lakukan. Saudara sekalian, ini penting. Nah, makin Anda ngerti, teliti, ini makin di-renewing, dibaharui.
Nah, makin dibaharui cara berpikirnya akan lain. Dan ini yang membuat kita bisa makin maju, makin kuat, makin solid di hadapan Tuhan setiap hari. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, saya akan terus berkata, Anda dan saya perlu firman, perlu makanan ini dalam hidup kita. Sebab ini menarik. Ini jadi realita. Kenapa gak kita bongkar dan kita berkata, aku mau lihat realitanya. Nah, kalau kita melakukan dengan segenap hati, luar biasa. Nanti kalau Anda baca dalam kitab Ayub 22 itu, pada ayat-ayat di bawah, Alkitab saya berkata begini, pada waktu mereka melemparkan engkau turun ke bawah, when they cast you down, you will speak with confidence. Engkau akan bicara dengan keyakinan. Luar biasa. Orang yang ngerti firman, dilempar ke bawah, dia akan berbicara dengan keyakinan. Bukan dengan merengek-rengek, minta belas kasihan. Anda bisa menangkap apa yang saya katakan. Makanya baca firman. Dibaca, dimakan firman. Saya ajari begini, Roh Kudus ajari aku ini, ajari. Sampai aku ngerti. Nanti akan dibaharui pikiranmu. Nah kalau dibaharui, tidak akan menghalangi lagi untuk kita yield, menyerah dengan dia. Waktu kita menyerah dengan dia, Tuhan akan memakai kehidupan kita luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang. Amen, saudaraku. Nah, teruskan lagi sekarang. Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Luar biasa. Kedatangan kita kepada Tuhan setiap saat itu dalam gulungan kitabnya Tuhan tertulis. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Behold, I come. Lihat, aku datang. Thy law is within my heart. Hukum-Mu itu ada di dalam hatiku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Anda mau dipakai Tuhan berbicara di depan jemaah yang besar? Engkau harus berkata, behold, I come. Thy law is within my heart. Lihat, aku datang ya Tuhan. Dan hukum-Mu itu ada di dalam hatiku. Maka dia berkata, aku akan mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kau bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kau diamkan kepada jemaah yang besar. Luar biasa. Dia berkata, lihat aku datang, thy law is within my heart. Hukum-Mu ada dalam hatiku. Dan kalau ini terjadi saudara, hidup kita akan diberkati Tuhan. Yang terakhir, selain renewing dari pikiran kita, apa yang harus terjadi? Mari kembali ke Roma 12 sebagai ayat yang terakhir sebelum kita berdoa bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-6. Roma pasal 12 ayat yang ke-2. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada satu kalimat yang hilang di sini, yaitu apa? Let each exercise them accordingly. Biarkan setiap kita melatih dari karunia itu sesuai dengan karunia yang dia dapatkan. Dilatih, saudara. Dengarkan baik-baik. Tadi sore saya sharing dengan seorang teman waktu ke airport. Saya merasa saya perlu bagikan buat Anda. Teman-teman yang mau jadi hamba Tuhan, dengerin baik-baik. Anda yang mau dipakai Tuhan dan berhasil hidupmu, dengarkan baik-baik juga. Pak, saya sudah terlanjur kerja. Dengarkan lebih baik, saudara. Karena akan membuat lompatan yang lebih bagus. Saya merenungkan sesuatu begini. Pada waktu saya bertobat, tahun 79, bersama dengan saya ada beberapa orang yang bertobat pada hari yang sama. Ada teman-teman dekat yang sangat dekat dengan saya.
Kami bertobat sama-sama, persekutuan sama-sama. Tapi yang saya perhatikan, saya dulu agak mengeluh tentang teman saya yang satu ini. Saya berkata, ya ini baik kalau pergi terus dengan saya sama-sama, tapi kenapa ya hidupnya kok lebih rileks, dibuat santai gitu dia. Saya ini rasanya kok nggak bisa tuh begitu ya. Rasanya ingin ngejar Tuhan gitu. Dia lebih rileks. Tapi saya nggak merasa bahwa itu merupakan hidup yang saya sukai. Apalagi ketika saya ngerti Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya berkata saya mau kerjakan semua segenap hati. Nah dulu saya ini nggak bisa khotbah, puji-pujian yang nggak bisa, musik sampai sekarang belum ada mujizat, belum bisa. Dulu rebana bisa, sekarang ketika model begini nggak bisa lagi saudara. Main kicik-kicik tok di sana, nggak bisa lagi. Mau apa? Aduh, pengen sebetulnya, pengen sekali. Saya nggak bisa bayangin kalau saya bisa main musik, aduh luar biasa. Tapi nggak dikasih Tuhan. Atau mungkin kurang tekun. Saya pernah belajar gitar, melentung semua tangan saya. Saya taruh, waduh, kelihatan udah nggak jadi. Tapi yang saya kerjakan dulu, saya hanya bagian kalau ada kerjaan ngangkuti barang, ada retret keamanan, hansipnya, saudara. Udah. Ada dekor, saya dekor, nggak acak-acakan ya, sebisa-bisanya saya kerjakan. Yang saya tahu saya buat segenap hati saya. Sekian tahun kemudian, tiba-tiba semuanya terlambat. Dan saya tahu teman yang santai ini, hari ini ya, saya nggak lihat ada sesuatu yang ledakan besar dalam hidupnya. Saya nggak lihat apapun. Dibandingkan sekian 5, 6 tahun, 7 tahun lalu ya, sama. Kenapa? Exercise-nya nggak benar. Nah, saya tadi memberikan gambaran begini. Saudara tahu, kita ini atlet, kata firman Tuhan, kata Timotius ya. Kita seperti atlet. Anda tahu lompat tinggi, lompat jauh ya. Katakanlah itu merupakan batasnya. Seorang atlet akan tarik ke belakang. Ya gak terlalu jauh sekali ya. Kalau 5 kilo itu sudah sampai tempatnya ngos-ngosan ambruk, saudara, belum apa-apa ya. Sekian meter dari tempat dia harus lompat, tentu begitu ya. Mesti mundur, ambil ancang-ancang. Gak boleh terlalu dekat. Dan tidak akan dibuat terlalu jauh. Apa yang harus Anda buat sebetulnya? Melaku. Tekan gue ini mencolot. Itu engklek namanya, saudara. Rekor dunia berapa? 20 cm, engklek namanya itu. Yang engkau harus buat adalah ketika engkau menyiapkan dirimu, engkau mesti sprint, kenceng lari. Kalau engkau bisa lari kenceng, lompatanmu akan luar biasa. Banyak orang Kristen, anak-anak muda nggak ngerti. Mas aku ingin ini, engkau ngerti ini terlambat, saudaraku. Telat atau melayang, loh kok sama ini tok peluduk setengah meter. Orang guru akan tanya, ini engklek atau apa? Karena apa? Startmu sudah kecolongan. Anda lari dengan cara yang keliru. Ada orang telepon saya. Saya tahu dia hamba Tuhan. Dulu saya tahu dia pelayanan. Mana begitu? Sampai naik ngomong gebas. Itu ya, nggak cari Tuhan. Telepon saya, Pak, saya dapat beasiswa sekolah teologi di luar negeri. Syaratnya harus punya tiket pulang pergi ke luar negeri itu. Saya kok sejahtera ya, telepon dengan Bapak minta tiket. Tapi saya nggak sejahtera, saya berkata gitu. Kok enak, telepon minta tiket. Oh, kamu sejahtera? Saya tidak sejahtera, saya berkata gitu. Mau apa? Baru ini. Kok bisa ini orang? Saya bilang, makin saya ngerti ini orang kualitinya nggak bagus. Saudara ngerti? Anda masih sekolah, Anda masih kuliah, kejar. Tuhan kejar. Sprint. Nanti pada waktu, setiap kita kan didesain Tuhan sebetulnya. Aku mau jadikan si ini kayak begini, enggak begini. Makin Anda ngejarnya cepat, barui pikiranmu. Enggak benar, buangi semua.
Anda lompat pada waktu jalan, pas, luar biasa. Tiba-tiba engkau kaget, waduh, lompat, naik lagi, lompat lagi. Pak, laku sudah tua, akan lompat lagi nanti. Diberi Tuhan kesempatan untuk lompat lagi. Nah kalau ini Anda santai, wes tua santai, wae kan tadi dipanggil Tuhan, ya percuma engkak lagi jadinya. Kalau dengan Allah yang ngejar lagi, wah luar biasa. Ini tergantung loh saudara. Exercise. Apa yang ada padamu? Kerjakan segenap hati. Exercise. Nah teman saya tanya, Pak, lah kalau terus kadung Pak, apa enggak ada kemurahan? Nek kuat bayar harganya ada. Biasanya enggak kuat. Tanpa tanggungan hukuman aja rak kuat, ditambahi beban kayak begitu. Lah apa enggak ada kemurahan? Kenaan, kemurahan terus saya bilang. Ya, orang Kristen selalu minta kemurahan. Ya sudah selamat membuka surga itu sudah kemurahan besar saudara ya. Lebih dari itu merupakan anugerah yang lebih besar dia berikan buat kita. Dengan baik-baik. Hari-hari ini banyak orang sedang dilihat Tuhan. Anda mau sedang engklek, ada orang yang lari jogetan, habis jogetannya karepmu terserah. Sambil jogetan, kanan, kiri, melenceng-melenceng, makan es lilin, es batu dulu di sana, lari sana ya terserah. Lihat nanti hidupnya. Dan teman saya bilang, Pak, konco kita loh, ini, saya bilang, kok susah ya diajak ini, walasane ono wae. Saya bilang begini, kamu lihat hidupnya nanti. Kamu akan tahu engklek paling-paling di depan dia. Karena Tuhan sebetulnya sediakan yang hebat, tapi kita nggak mau. Nah, dengerin saudara, harus exercise. Rohmu dilatih. Kalau rohmu dilatih, engkau akan bergerak dengan luar biasa. Saya harap ilustrasi ini masuk akal. Walaupun tim olahraga kita semua kalah semua, tidak ada yang menang satupun, tapi saya harap ini masuk. Kecuali sepak bola, karena tidak ada lawannya, jadi bal-balan dewi saudara. Dengarkan baik-baik, itu basic yang perlu buat kita. Amen saudaraku. Saya berdoa kita mengajar. Anda yang punya anak, ajari anakmu. Nang, nah kue engklek ora iso mencolot dhuwur nang. Oh, enggak percaya Pak. Ya sudah. Nanti tahunya itu sudah terlambat saudara. Itu yang paling berat sebetulnya. Waduh terlambat. Tapi dia masih beri kesempatan berikutnya. Ya mungkin yang lain sudah di atas sana, masih di sini ya, tergantung. Bayar harganya berani, dia akan naik lagi. Saya berdoa supaya kita mengalami pembaharuan daripada akal budi kita. Amen saudaraku. Mari berdoa bersama-sama.